Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan mu'allifi hadzal kitab wa li jami'il mu'allifin wal mu'allimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan bab tentang syiddati adabil qabri, tentang suasana di alam barzakh. Ada azab tapi juga ada rahmah di kubur. Pada Khamis yang lalu diceritakan hadis yang sangat panjang ya tentang perjalanan ruh orang yang meninggal, antara yang baik dan yang buruk. Lalu dua-duanya sama-sama dikembalikan ke jasadnya di kuburan, lalu ditanya oleh Munkar Nakir. Sekarang warwa al-faqih Abu Ja'far bi isnadi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, innal mu'mina idza wudi'a fil qabri yusa'u alaihi qabruhu sab'ina dhira'an irduhu wa sab'ina dhira'an tuluhu. Sesungguhnya seorang mukmin apabila sudah diletakkan di dalam kuburnya itu, maka diluaskan. Jadi yusa'u, kuburan yang hanya 1 kali 2 meter itu menjadi sangat luas. Berapa luasnya? Sab'ina dhira'an, 70 dhira'. 70 dhira' itu sekitar 1 dhira' itu 45, ada yang menyebut 52 cm, jadi setengah meter lah kurang. Kalau kali 70 berarti sekitar 35 meter. Jadi sangat luas, lebar maupun panjangnya. Jadi irduhu lebarnya, tuluhu panjangnya, jadi 35 kali 35 meter, jadi cukup luas. Watun syaru alaihi ar-rayahin, kemudian ditebarkan di atas hamparan itu seluas 70 dhira' persegi itu bunga-bunga. Jadi ar-rayahin jadi raihan, bunga-bunga yang harum, jadi wewangian, bebauan yang harum. Wa yasturu bil harirah, dan ditutup dengan sutra. Nah, dari mana? Ya tentu bukan sutra secara lahiriah, tapi yang dirasakan oleh mayit itu seperti itu. Baunya harum, cukup luas, dan hamparannya sutra. Fa in kana ma'u syai'un minal Qur'an. Nah, kalau jenazah ini, kalau mayit ini memiliki hafalan Quran, jadi syai'un itu sesuatu, maksudnya ada yang dihafal, atau ada yang istiqomah dibaca, atau yang sudah istiqomah dia amalkan, itu namanya syai'un minal Quran, apa saja bentuknya. Makanya kalau bisa kita punya kebiasaan, punya istiqomah, apakah membaca atau menghafal, atau bahkan wirid bisa juga ya. Kita habis sholat bisa wiridan baca kulhu, baca muawwidzatain, kan itu. Baca Fatihah itu kan minal Quran. Bacaan itu nanti kafahu nuruhu, maka sebagian dari Al-Quran itu akan cukup menerangi di dalam kuburan itu. Fa illam yakun ja'ala lahu nurun mislah syamsi fi qabri. Tapi kalau toh tidak ada sesuatu pun dari Quran yang tadi dihafal atau rutin dibaca atau yang diamalkan, maka tetap, atau ju'ila saja, ju'ila lahu nurun mislah syamsi fi qabrih, tetap Allah memberi cahaya seperti matahari
jadi tidak pernah gelap ya. Kalau matahari berarti kan siang terus di dalamnya itu, jadi terang benderang. Wa yakunu misluhu atau yakunu masaluhu kamasalil arusi tanamu wala yuqiduha illa ahabbi ahliha ilaiha. Dan mayit seperti ini, mayit seorang mukmin ini perumpamaannya itu seperti kemanten al-arus itu ya, seperti kemanten baru, tanamu yang sedang tidur ya. Jadi ya kemanten pasti tempat tidurnya bagus lah, tapi ini lebih bagus dibanding tempat tidur di dunia ya. Nah, tidak ada yang bisa membangunkan kecuali ahabbi ahliha ilaiha, kecuali keluarga yang paling dia cintai. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tashba' minhu. Nanti kalau dia itu bangun sepertinya belum puas ataunya masih baru ya. Baru tidur kok bangun, maksudnya ini bangun ketika hari kiamat nanti. Jadi tidak terasa lama. Kenapa? Karena penuh kenikmatan. Jadi seseorang itu kalau merasakan hal yang nikmat menyenangkan itu kan sebentar rasanya. Beda dengan orang yang menderita, orang sakit itu 10 menit aja lama sekali rasanya karena sakit. Tapi kalau sesuatu yang menyenangkan itu 1 jam pun tidak terasa loh kok sudah selesai gitu. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Nah, ini orang-orang mukmin ketika ada di dalam kuburan. Nah, sebaliknya wa innal kafiro, nah sesungguhnya orang kafir, Aisyah tadi ya, idza wudi'a fil qabri, kalau dia juga sudah diletakkan dalam kuburnya, yudiku alaihi qabruh, maka akan menyempit, akan apa? Ya sempit gitu itu. Jadi kuburannya yang mestinya cukup lebar tadi menjadi menghimpit badannya, hatta tadkhulu adla'uhu fi jawfih. Bahkan tulang-tulang rusuknya nanti akan menusuk ke bagian dalam perutnya karena terhimpit oleh kuburnya sendiri. Wa yursalu alaihi hayyatun ka'amsali a'naqil bukhti, lalu dilepaskan di dalam kuburan itu ular yang besar sebesar leher unta, bahasa itu ya, ya leher unta itu. Fatakulna lahmahu, maka ular ini memakani dagingnya, hatta la yadarna ala azmihi lahman, sampai tak tersisa lagi dagingnya dimakan semua, tinggal tulang-tulangnya. Fatursilu alaihi syayatinu summun bukmun umyun. Nah, kemudian juga dilepaskan di situ setan yang tuli, bisu, buta. Nah, jadi setan yang nggak tahu apa-apa, ya tentu menghukum dia ya, memusuhi. Ma'hum fatatisu min hadidin. Setan-setan ini membawa, maksudnya bukan setan ya, jadi syayatin itu ya yang memusuhi, mungkin malaikat apa, azab ya, membawa palu-palu, jadi fatatis min hadid, dari logam, dari besi. Yadribuna biha. Nah, syayatin ini memukuli dia dengan apa namanya, pemukul dari besi itu. La yasma'una sautahu fayurhamunau, tidak ada yang mendengar suaranya, suara teriakannya ya, sehingga ada yang mengasihi atau menyayangi, jadi tidak ada. Wala yubsirunahu fayurhamunahu, juga tidak ada yang melihat karena sudah dikubur. Jadi orang-orang di muka bumi tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu. Fatu'radu alaihin nar bukrata wa asyiyah, maka dihadapkan kepadanya api neraka baik pagi maupun sore. Jadi terus menerus ditimpa azab. Jadi ini maksudnya di kuburan itu ada nikmat bagi orang-orang mukmin, tentu yang baik amalnya ya. Tapi ada juga azab ya, bagi orang-orang kafir dan pelaku-pelaku durhaka tentunya. Jadi tentu ini peringatan supaya seperti kata Nabi, kita mempersiapkan ya, dulu itu. Jadi orang yang pintar itu yang amila lima ba'dal maut ya, melakukan persiapan untuk setelah mati nanti.
Qala al-Faqih rahimahullah, man arada yanju min adzabil qabri. Nah ini diajari bagaimana caranya supaya kita selamat. Jadi siapa yang menghendaki selamat dari azab kubur, fa'alai al-ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya'a. Maka hendaknya yulazimu itu istiqomah terus-menerus menjaga kelaziman, menjaga kontinuitas 4 hal ini. Sekaligus juga menghindari yajtaniba, menjauhi 4 hal yang lain. Amal arba'atul lati yulazimuha. Jadi ini strategi ya untuk supaya selamat dari azab kubur itu ada 4 ini. Jadi 4 hal yang hendaknya dibiasakan terus dijaga. Famuhafadzatus sholawati, maka hendaknya menjaga sholatnya. Jagalah sholat-sholat, utamanya sholat fardu ya. Syukur kalau ada tambahan sholat-sholat sunnah, entah berapapun ya, paling tidak minimal adalah dalam satu hari sholat sunnahnya itu, apakah rawatib, apakah duha, ataukah di akhir malam, paling tidak ada yang istiqomah setiap hari, meskipun tidak banyak. Tapi kalau fardu harus dijaga betul, jangan sampai tidak. Yang kedua wassodakotu, hendaknya punya kebiasaan bersedekah ya, berapapun itu. Jadi yang dianjurkan oleh Allah kalau memang punya banyak ya sebagian dari yang banyak, kalau sedikit ya sebagian dari yang sedikit. Jadi tidak usah nunggu banyak ya, belum tentu nanti ingat. Ini mungkin kalau kita masih agak kekurangan itu nggak mau sedekah, besok aja kalau sudah begitu banyak eman gitu ya. Nah, maka liyumfik dzu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyumfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Jadi hendaknya orang-orang yang diberi keluasan rezeki infakkan sebagian dari yang luas itu, dari yang banyak. Siapa yang dibatasi rezekinya sedikit, tetap infakkan dari yang sedikit itu. Allah tidak membebani kecuali yang telah diberikan kepadanya. Jadi kalau diberi sedikit, tetap dari yang sedikit itu ada yang diinfakkan, disedekahkan. Jadi sedekah ini nanti menjadi tadi pendamping ketika di kuburan. Yang pertama tadi sholat ya, yang kedua sedekah, yang ketiga wa qiraatul Quran. Ya, tadi itu kebiasaan membaca Al-Qur'an. Jadi qiraah itu membaca syukur sambil memahami. Jadi qiraah itu beda dengan tala. Kalau qiraah membaca untuk faham, tapi kalau tala atau tilawah itu sekedar baca saja. Lalu yang keempat wa kasratut tasbih, memperbanyak bertasbih, atau juga kalimat thayyibah yang lain, tahlil, tahmid, hauqalah misalnya, silakan aja, tapi tasbih yang utama. Jadi inilah 4 hal yang menjadi penyelamat dari azab kubur. Jaga sholat, selalu bersedekah, rutin baca Quran, banyak berzikir, banyak bertasbih. Ini fa inna hadzal asya tudiul qabra wa tuwassi'uhu. Sesungguhnya 4 hal inilah yang bisa mencahayai kuburan. Kuburan itu menjadi terang seperti tadi, bahkan seperti siang ketika ada matahari. Jadi tidak gelap kapanpun itu, meskipun malam. Bahkan tuwassi'uhu, akan meluaskan, melonggarkan. Jadi itu 4 hal yang hendaknya dibiasakan, dijaga kontinuitasnya. Wamal arba'atul lati yajtanibuha. Nah, sedangkan 4 yang harus dijauhi, jangan sampai ya, melakukan 4 hal ini. Fal kadzibu, yang pertama bohong, jangan sampai bohong. Ini nanti menyebabkan azab. Wal khiyanatu, berkhianat. Khianat itu curang namanya, mencurangi amanah ya. Jadi lawannya amanah. Amanah itu kalau diberi kepercayaan ditunaikan dengan baik. Nah, khianat itu mengkhianati kepercayaan. Dipercaya jadi pejabat kok korupsi, itu namanya khianat. Dipercaya jadi misalnya pegawai kok bolosan, itu khianat. Itu khianat. Lalu yang ketiga wan namimah, provokasi, suka ngajak tawuran, suka memicu-micu
kebencian, itu namanya namimah. Nah, yang keempat wal bauli, menjaga kencingnya, hati-hati. Ini yang pernah disebut Nabi ya. Dulu Nabi itu pernah melewati kuburan 2. Nabi menyebut 2 yang terakhir ini. 2 orang di dalam kuburan itu sekarang dipukuli malaikat. Saya dengar suaranya, kata Nabi, diperdengarkan. Tetapi mereka ini sebenarnya diazab karena 2 hal yang dianggap remeh, yaitu tidak cermat ketika bersuci dari kencingnya itu, sehingga percikan kecil yang najis tidak diketahui, lalu dia sholat dengan pakaian atau badan yang najis. Dan yang kedua tadi adalah namimah, orang sukanya manas-manasi, ngompor-ngompori, apalagi orang bodoh-bodoh itu gampang sekali dikompori ya, ditakbiri aja sudah berangkat. Jadi ini waliyadzubillah, itu si provokator itu nanti di kuburan sudah diadab oleh para malaikat. Jadi ini sudah 12 abad yang lalu. Kitab ini ditulis abad ketiga Hijriyah, Syekh Nasr bin Muhammad ini. Tentu beliau mengambil dari hadis-hadis Rasul ya. Jadi itu 4 hal yang bisa menyelamatkan dari azab kubur, dan 4 hal yang harus dijauhi supaya tidak terazab. Sebab kalau yang keempat yang enggak ditinggalkan ini, yang harusnya ditinggal tapi tidak, maka justru mendapatkan atau menyebabkan diazab gitu ya. Faqad rawa an Rasulillah atau faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ini tanazzahu anil bauli. Ini Nabi memperingatkan secara khusus untuk yang keempat ini. Tanazzahu, sungguh-sungguhlah bersuci, anil bauli, dari kencing. Baik orang laki maupun perempuan, tapi utamanya orang laki-laki. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, ini kata Nabi, sesungguhnya kebanyakan umumnya azab di kuburan itu gara-gara kencing itu. Maksudnya kencing yang sembrono ya, najis yang tidak dijaga dengan baik, sehingga tadi karena kesembronoan lalu pakaian najis tidak diketahui, tidak disadari, tapi kan tetap najis hukumnya. Karena najis itu tahu atau tidak tahu ya tetap berlaku. Itu maka tidak boleh sembarangan. Sampai Nabi itu mengajari bagaimana menuntaskan itu, kalau habis kencing berdehem gitu ya. Itu supaya sisa-sisa urin di saluran kencing itu bisa dikeluarkan. Kalau perlu diurut ya, sampai begitu. Diurut itu batang penisnya itu. Batuk diurut, lalu baru istinja, disucikan. Itu maka benar bersih. Kalau perlu posisinya pun kan gitu, posisi harus jongkok, jangan berdiri. Jadi nanti mungkin ada di banyak hadis yang lain, Nabi itu tidak pernah, sampai ada pernyataan dari Ibu Aisyah, kalau ada orang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, jangan percaya, itu bohong. Ada hadis begitu. Nah, jadi satu ketika seorang sahabat pernah, Umar itu pernah ya, entah dalam satu perjalanan diketahui Nabi berdiri, maka diingatkan, Umar jongkoklah, jangan berdiri. Sejak itu Umar sudah tidak pernah lagi kencing dengan posisi berdiri, karena tadi kalau berdiri itu percikannya tidak diketahui banyak. Nah, jongkok itu meminimalkan percikan najis ini. Makanya lalu termasuk desainnya, desain toilet itu harus demikian rupa sehingga terhindar dari percikan. Kalau toiletnya orang-orang asing itu kan berdiri, dibuatkan tempat begini tapi berdiri. Nah ini pasti percikannya dekat sekali itu dengan badan itu, karena nempel di situ. Nah kalau bisa jongkok, dibuatkan saluran lubang yang agak dalam gitu, atau di kloset itu lebih aman ya. Kloset itu kan tertutup, kloset yang model duduk itu. Nah, itu silahkanlah apakah desain toiletnya, tapi yang jelas jongkok itu yang diajarkan, karena posisi namanya orifisium uretra eksternanya itu dekat dengan permukaan tanah apa lantai, sehingga percikannya lebih minimal gitu. Jadi itu Nabi secara khusus memperingatkan yang paling banyak azab di kuburan itu gara-gara kencing yang tidak dijaga dengan baik. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha
karihalakum arba'an ini. Sesungguhnya Allah benci, tidak suka bagimu 4 hal. Artinya ini juga kalau bisa dihindari ya. Apa itu? Al-absu fis sholati. Al-absu itu kelangopan kalau orang Jawa. Apa itu? Mengaup, jadi ngantuk ya. Atau bisa juga kelangopan itu indikator orang malas ya, biasanya begitu. Jadi Allah tidak suka. Kenapa? Sholat ini harus serius ya, lebih serius dibanding mahasiswa yang ujian skripsi gitu atau apa gitu. Kan ini menghadap Tuhan, sedang dialog dengan Allah, masa kelangopan itu kan sangat tidak. Coba bicara dengan orang yang dihormati aja kan kita berusaha menjaga ya, apalagi sampai mulutnya terbuka, itu Allah tidak suka. Al-absu itu. Jadi itu yang pertama. Wallahu indal qiraati, ini main-main. Lagu itu apa? Lagu itu sesuatu yang sia-sia. Ketika qiraah, ketika membaca Quran. Nah, maka baca Quran itu juga harus sangat serius. Kalau perlu direnungkan maknanya itu. Maka orang-orang yang seperti itu kan akan menangis ketika ada ayatul azab misalnya, ketakutan. Kan Allah menyebut ya, idza dzukirallah apa itu zadatum imanah, bukan, wajilat qulubuhum wa idza tulit alim ayatu zadatum imanah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu ketika disebut nama Allah itu pasti bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah pasti semakin meningkat imannya. Nah, jadi ketika qiraah membaca Quran itu hendaknya jangan lagho, jangan main-main. Jadi harus dibaca dengan penuh penghayatan. Lalu yang ketiga, warafasu fisyami. Rafas itu berkata-kata jorok, berkata-kata kotor ketika puasa. Ya puasa sih memang tidak makan, tidak minum, tapi omongannya ini omong purno misalnya, itu sangat dibenci oleh Allah. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi sini Allah menyebut kariha, Allah benci, tidak suka. Nah, yang keempat, waddohku indal maqabiri, ini mahalus syahidnya, tertawa-tawa di kuburan. Kuburan itu mestinya tempat orang susah karena ingat mati. Menjadi aneh orang di kuburan kok masih bisa tertawa, seakan-akan tidak akan ke situ kan gitu, padahal jelas di depan matanya ada kuburan, ada nisan yang sudah banyak orang di situ, masa tidak ingat kalau mau ke situ. Nah, itu namanya orang tertawa. Jadi di kuburan kok tertawa, itu Allah benci. Itu tandanya orang yang ghafil, yang hatinya lupa. Waliyadzubillah. Jadi ini 4 hal yang dibenci Allah, artinya harus kita hindari ya. Artinya apa tadi? Kalau sholat itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh malas, harus terengginas, bergas, siap, sigap gitu ya. Itu sholat. Yang kedua, kalau baca Quran juga harus serius, sungguh-sungguh. Kalau puasa, jaga betul pembicaraan, jangan sampai ada pembicaraan rafas, apalagi bohong, apalagi ghibah ya. Lalu kalau di kuburan jangan tertawa. Waruya an Muhammad bin As-Samak annahu nadhara ila makbaratin. Syekh Muhammad pernah melihat satu kuburan, makbaroh itu tempat makam. Faqala la yaghurrannakum sukutu hadhil kubur. Jadi waktu itu ada beberapa temannya gitu. Syekh Muhammad mengatakan, kamu jangan tertipu oleh situasi yang sepi di kuburan ini. Memang kalau kita kuburan kan sepi, enggak ada apa-apa ya. Tapi jangan dikira di situ sepi ini. Fama aksara al-maghmumina fiha. Alangkah banyak orang-orang yang maghmumin itu yang susah, sedih atau menderita juga di dalamnya. Wala yaghurunnakum istiwaul kubur. Kamu jangan tertipu bahwa permukaan kuburan ini datar, istiwa itu rata begitu. Fama asyaddu tafawutihim fiha. Sungguh jauh sekali perbedaan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya tadi itu, kalau orang itu mukmin dan baik, suasananya sangat lapang, terang dan nikmat itu di sana.
Tapi kalau orang kafir atau orang durhaka sangat sempit, gelap, ada ularnya, padahal di tempat yang sama. Nah, tentu secara rohani ya. Jadi di dalam barzakh itu seperti itu. Jadi jangan dikira itu biasa saja, jangan dikira sepi, banyak di situ orang teriak-teriak kesakitan, dipukuli. Jangan dikira itu sama, ada banyak perbedaan yang sangat jauh, yang ekstrim antara orang yang dapat kenikmatan di kubur dan orang-orang yang mendapat azab di kuburnya. Itu nasihat Syekh Muhammad bin As-Samad. Nah ini fayam bagil akili ayyuksiro dzikrul qabri qabla ayat hulahu. Maka sepatutnya orang-orang yang berakal sehat itu banyak mengingat kuburan, mengingat mati. Maka itu kata Nabi juga ya, al-kayyisu tadi yang saya sebut, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, orang yang strategis itu bisa mengendalikan hawa nafsunya dan amaliyah aktivitas hidupnya selalu mempersiapkan kematian. Nanti setelah mati itu apa yang kita bawa? Tadi itu yang kita bawa kan ya amal kita, sholat, sedekah, apalagi tadi zikir. Nah, jadi itu yang menemani. Selain itu tidak ada. Keluarga pasti tidak menemani. Harta pun tidak ada yang menemani. Tapi sholat kita, sedekah kita, tasbih kita, bacaan Quran kita, itulah yang nanti setia menemani itu. Maka itu persiapkan. Jadi seringkali disampaikan ya, kita ini kalau pergi jauh itu kan bekalnya banyak. Mau haji itu kopernya 32 kilo. Itu pergi untuk sekitar 40 hari. Lah kuburan itu pergi tidak pulang, harusnya jauh lebih banyak ya. Kalau perlu 10 kontainer yang kita bawa itu nanti, itu pun tidak cukup ya. Nah, maka persiapkan bekal sebanyak-banyaknya, itu maksudnya. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini salah satu ulama tabi'in ya. Ada juga menyebut mujtahid, man aksara dzikrul qabri wajadahu rodotan miryadil jannah. Siapa yang banyak mengingat kuburan, artinya mempersiapkan tentunya ya, mengingat besok pasti ke kuburan, maka sekarang pasti mempersiapkan itu. Wajadahu rodotan miryadil jannah, maka dia mendapati kuburan itu seperti taman. Raudhah itu taman yang indah di antara taman-taman surga. Waman ghafala, siapa yang lupa anhu dari kuburan, wajadahu khufratan min khufarin niron. Makanya kalau kita doa tadi kan gitu, mudah-mudahan orang-orang yang kita doakan itu kuburannya dijadikan taman surga, jangan sampai dijadikan jurang neraka. Jadi orang yang lupa pasti tidak membuat persiapan, akibatnya tadi menjadi sempit, gelap, ada ularnya, bahkan ada setan yang memukulinya tadi itu. Jadi itu suasana di alam barzakh, kita semua sama-sama belum mengalami. Tidak bisa kita perdebatkan ini. Kadang-kadang orang itu lucu, sama-sama belum mati berdebat tentang mungkar nakir. Podo gurung ketemu nih kok Pak Mudin di sini nih. Pak Mudin soalnya mungkar kok dibocorno gitu. Itu karena orang bodoh. Itu kan hanya keyakinan, hanya keimanan yang bisa menerima. Enggak iman ya sudah, ya kafir berarti, kan gitu aja. Jadi itu masalah iman yang langsung dari Nabi yang mengajarkan itu. Jadi semua cerita itu kan dari beliau. Jadi bagaimana ruhnya tadi itu, bagaimana mungkar nakir datang, bagaimana ada gelap, ada yang terang, itu semua informasi dari Rasulullah. Lah, kita beriman kepada Rasulullah dengan seluruh yang beliau sampaikan tentunya. Waruya an aliin karamallahu wajah, dari Sayyidina Ali karamallahu wajah, annahu qala fi khutbatih, ya, dalam khutbahnya Sayyidina Ali pernah mengatakan, ya ibadallah, al maut falaysa minhu fautun in aqamtum lahu akhadakum wa in farartum minhu adrakakum. Nah, jadi Sayyidina Ali pernah mengingatkan kepada jamaah, mungkin khutbah Jum'ah ya, atau khutbah apa begitu, wahai para hamba Allah, ingat mati, ingat mati. Jadi al maut, sesungguhnya laisa minhu fautun, tidak akan luput
Jadi tidak akan ada yang lolos dari kematian. Semua ya, pasti akan ketemu dengan itu. Idza aqamtum lahu akhadakum. Kalau kamu sudah menghadapi, dia pasti menjemput kamu. Wa in farortum, kalau toh kamu lari menghindar, adrokakum, tetap akan ditemui dimanapun. Jadi dulu pernah ada cerita sama malaikat ya, malaikat Israel yang bagian mematikan makhluk ini. Itu ada cerita ada orang yang kurang berapa menit gitu meninggal menurut catatan Israel ya, dicatat itu. Tapi sebenarnya tempat meninggal itu jauh sekali dari tempat itu. Di zaman Nabi Sulaiman kalau nggak salah ceritanya itu ya. Jadi orang ini sedang bertamu di rumah Nabi Sulaiman. Padahal Israel itu tahu tamunya Nabi Sulaiman ini akan segera mati beberapa katakanlah 1 jam lagi. Misalnya rumahnya Nabi Sulaiman di sini. Dia ini mestinya nanti matinya itu di Lampung sana atau di Aceh, kan jauh sekali. Kurang 1 jam masa ada pesawat ke sana, itu kan tidak ada. Maka Israel itu apa ya, bahasa kita ya, bahasa gupuh bahasa kita, bingung gimana ini orang ini sudah akan mati di sana kok masih di sini. Nah lalu menemui Nabi Sulaiman. Jadi Israel itu juga bertamu, menampakkan diri, dan tamunya Nabi Sulaiman juga tahu lu ada tamu juga. Hanya ngomong gitu sebentar karena dia ini malaikat, Nabi Sulaiman tahu, maka diomong-omong sebentar gitu. Terus pergi malaikat Israel ini. Jadi dia hanya memberitahu Nabi Sulaiman, tamu sampean ini sebenarnya akan mati 1 jam lagi, tapi matinya nggak di sini, matinya tuh di Aceh sana. Nah Nabi Sulaiman juga tidak tahu, entah wong itu bukan urusan saya kan gitu. Ya, terus ya sudah saya pamit, hanya memberitahu itu saja. Maka Israel pergi. Setelah pergi lalu orang ini tanya Nabi Sulaiman, siapa tamu sampean tadi itu kok sepertinya penting gitu. Nabi Sulaiman cerita, itu tadi malaikat Israel. Wah Israel, kaget kan orang ini. Waduh saya takut. Nabi Sulaiman sampean kan bisa mengendalikan angin. Loh kenapa? Saya takut ketemu Israel. Tolong saya diantar oleh angin sampean itu ke Aceh saja biar enggak ketemu. Begitu. Nah, jadi permintaan dia sendiri. Loh, Nabi Sulaiman juga senyum-senyum aja loh. Kenapa kok ke Aceh? Biar enggak ketemu Israel kan. Israel kan baru saja di sini. Jadi dikira Israel itu enggak bisa itu ya. Betul kamu mau ke Aceh? Betul. Ya sudah. Nah, Nabi Sulaiman manggil angin, antarkan orang ini ke Aceh sekarang juga. Nah, berangkat sampai sana, Israel sudah nunggu. Nah, pas ternyata waktunya itu. Nah, jadi itu cerita ya. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jadi bahwa memang kematian itu tempat, waktu dan cara sepenuhnya menjadi rahasia Allah. Nah, dan tidak ada yang tahu ketika terjadi. Ya, maka kemanapun kamu pergi tidak akan bisa, tetap akan ketemu. Al-maut ma'kudun binawasikum fannajat an-najat. Ketahuilah, ini terusan khutbahnya Sayyidina Ali tadi. Kematian itu ma'kudun, sudah ditempelkan, sudah diikatkan, binawasikum, di kepalamu, di atas ubun-ubun nawasi itu. Maka usahalah selamat, an-najat an-najat, berusahalah menyelamatkan diri. Maksudnya bukan menghindari ya, selamat ketika kematian itu tiba. Al-waha al-waha. Nah, sama namanya al-waha itu apa? Ya menjaga. Jadi menghindar dari mati yang buruk, mati yang jelek. Fa inna wara'akum taliban hasisan wa huwa al-qabru. Jadi sesungguhnya di belakangmu ada yang terus mengejar. Talib itu yang menuntut, yang mengejar. Hasis dengan sangat cepat, yaitu kuburan. Kuburan itu terus menerus mendekati. Kita semua juga termasuk. Setiap hari makin dekat kan gitu toh. Setiap hari makin kurang 1 hari. Sekarang ini sudah di akhir tahun 2020, sudah setahun ya, kalau kita hitung tahunan ya. Kuburan sudah setahun lebih dekat dibanding 31 Januari 2019 yang lalu. 10 tahun lebih dekat dibanding 31 Desember 2018, dan begitu seterusnya.
Jadi kita sudah hidup sekian tahun, maka kuburan itu terus menerus mengejar dengan sangat cepat. Ala wa innal qabro ini raudhatun min riyadil jannah au khufrun min khufarin niron. Ini kata Sayyidina Ali, sama karena ini mengutip dari Nabi ya. Ketahuilah bahwa kuburan itu bisa menjadi taman yang indah, bagian dari taman surga, tapi juga sebaliknya bisa menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Ala wa innahu yatakallamu fi kulli yaumin salasa marrat. Ketahuilah bahwa kuburan itu sudah bicara tiap hari itu 3 kali. Jadi yatakallamu itu memanggil ya, berbicara 3 kali. Apa itu? Fayaqulu, ini maka dia mengatakan ana baitu zulmah, saya ini kuburan ini ya. Dan itu bicara, saya ini adalah rumah kegelapan. Ana baitul wahsyah, saya ini rumah yang penuh wahsyah itu apa, binatang-binatang atau hewan-hewan yang memakan bangkai gitu, Pak. Wahsyah itu apa ya, cacing, ulat, ular dan sebagainya, itu wahsyah. Ana baitu didan, oh ini didan, saya ini tempat atau rumah tempat beradanya adidan, itu ulat-ulat tadi, set adalah bahasa itu ya, jadi yang memakan bangkai, yang makan daging. Ala wa inna wara'a dzalikal yaumu yauman asyaddu min dzalikal yaum. Tapi ketahuilah bahwa setelah kuburan itu tidak selesai, kata Sayyidina Ali, ketahuilah bahwa di belakang hari itu, hari di barzakh itu nanti ada hari yang lain, asyadda min dzalikal yaum, yang jauh lebih berat lagi, lebih mengerikan lagi dibanding kuburan, yaitu akhirat ya. Ini yauman yushayyibu fi as-saghir wa yaskuru fi al-kabir, yaitu hari kiamat maksudnya ya. Yaitu satu hari, pada hari itu anak-anak kecil langsung beruban, yushayyibu itu menjadi tua ya, tua mendadak gitu. Wa yaskuru, dan menjadi mabuk, menjadi kehilangan keseimbangan di hari itu. Siapa al-kabir? Orang-orang tua. Jadi kalau anak-anak langsung menjadi tua, saking takutnya, saking kagetnya. Orang-orang tua menjadi yaskuru. Jadi yaskuru itu mabuk sempoyongan, itu apa? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa mahum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Surat apa itu? An-Nur atau apa itu? Jadi ketika kamu melihat bahkan ibu yang menyusui bayinya pun akan membuang bayinya, itu enggak peduli lagi. Seorang ibu yang sedang hamil pun akan keguguran saking kagetnya. Kamu melihat banyak orang mabuk, orang kehilangan kesadaran, sempoyongan. Tapi mereka tidak mabuk sebenarnya, karena azab Allah yang sangat keras. Itu maksudnya hari kiamat. Ini yaskuru fil kabir. Ini tadhalu kullu murdiatin amadot yang tadi disebut ya. Tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Perempuan-perempuan hamil pun akan keguguran. Taron nasa sukaro ya ini. Wa mahum bisukara walakinna adzabullahi syadid. Oh ya, ini jadi potongan ayat tadi. Jadi kalau nggak salah ayat 2 ya, surat apa itu? Surat An-Nur atau apa itu? Ala wa inna wara'a dzalikal yaum yauman. Nah, tetapi ingat, setelah kiamat itu ada lagi hari setelah itu, asyaddu min dzalikal yaumi naron. Jauh lebih mengerikan lagi dibanding kiamat. Jadi nanti kiamat aja lebih mengerikan dibanding barzakh. Padahal barzakh itu seperti itu tadi. Yang kafir, yang durhaka menyempit sampai tulang-tulang rusuknya melesat patah semua. Ada ular yang terus menggigit, memakan dagingnya sampai habis. Apalagi setan yang memukuli pakai besi tadi itu. Setelah itu lebih mengerikan yaitu kiamat. Nah setelah itu ada yang lebih mengerikan lagi, naron, yaitu api, harwa syadid wa qa'ruha ba'id wa hilyuha hadid wa ma'uha sodid. Ini sifat-sifat neraka yang disebut Sayyidina Ali ya dalam khutbah. Harwa syadid, panasnya luar biasa, jadi tidak ada ukurannya.
Dulu nanti di belakang itu ada tentang neraka itu ya. Nanti setelah bab ini memang bab yang lebih menakutkan, yaitu azab di neraka. Itu diceritakan panasnya itu 70 kali lipat panasnya api yang paling panas di dunia ini. Entah berapa derajat ya. Di dunia ini kalau ada panas yang untuk peleburan baja itu kan di atas 1000 derajat. Kalau api di kompor itu hanya 100 itu. Kalau baja bisa meleleh itu biasanya di atas 1000 derajat. Luar biasa. Nah, itu hanya 1/70-nya dari panasnya api neraka. Loh, nanti manusia apa enggak hangus? Tidak. Enggak mati maksudnya, hangus tapi enggak mati. Kalau menurut api dunia mungkin sudah mati ya, tapi di sana tidak akan mati. Qa'ruha ba'id, dasarnya sangat jauh. Khilyuha hadid, perhiasannya dari besi yang panas. Ma'uha shadid, airnya yang diminum adalah nanah atau cairan orang-orang yang dihukum di sana. Laisa lillahi fiha rahmah, tidak ada kasih sayang Allah di neraka itu. Qala fabaka al-muslimun bukaan syadidan. Setelah Sayyidina Ali menyampaikan khutbah ini, orang-orang nangis semua yang mendengarnya. Faqala wa inna wara'a dzalikal yaum jannatun ardhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, maka Ali menutup, tapi ingat setelah itu kalau lolos dari semua itu ada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tentu kita ditakuti tapi jangan terlalu frustasi, masih ada harapan asal nih tadi ya, asal bertakwa. Maka ajaronallah minal adabil alim wa ahallana wa iyyakum daron naim. Ini doa dari penulis ya, Syekh Nasr. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari azab yang menyakitkan dan memasukkan kita dan kalian semua di rumah yang penuh kenikmatan, maksudnya di surga. Amin ya rabbal alamin. Penisanya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.